Sahabat RPK, Anda masih bersama kami dalam program Salemba 10, kerjasama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dengan Radio Berita Kasih 96,30 FM. Anda yang ingin berbagi bersama kami juga silakan saja lewat WhatsApp di 081518000444 atau lewat telepon kami tentu saja ya. Oke, saya masih ke adik Gaby nih. Gaby masih bersama saya ya. Oke, Gap, tadi cerita dong, Papa tahun lalu dipanggil Tuhan, lalu Mama yang juga karena ada sakit kanker juga dipanggil Tuhan bulan Juni lalu. Nah, kamu bersama kakak sekarang berarti tinggal berdua di rumah atau bagaimana? Boleh cerita? Aku tinggal bareng nenek aku. Iya. Sama saudara-saudara. Ya, Nah, tentu saja sedih ya. Saya sebagai orang yang berusaha untuk membayangkan kondisi kamu kehilangan papa, mama sangat berat. Gimana Gap? Kamu belajar di rumah, lalu menghadapi ada yang sakit, kena COVID waktu itu gitu ya. Lalu berusaha untuk melakukan ikut belajar atau juga beraktivitas di rumah. Boleh cerita soal itu Gap? Iya, kadang ini ya suka sedih gitu waktu sekolah, karena kan masih online. Iya. Terus juga kadang fokusnya suka kemana-mana gitu, jadi kayak suka buyar gitu lah. Kok masih bayang-bayangin ya? Gaby sekarang kelas berapa, Gap? SMP atau SMA? Kelas 3 SMA. 3 SMA ya? Wah, sebentar lagi mau ujian ya? Iya. Oke. Nah, selain tinggal sama nenek dan sama kakak, ada nggak perhatian atau juga bantuan dari gereja misalnya atau dari yang lain-lain? Ada sih ya, banyak banget yang membantu dari gereja, dari keluarga pastinya, di teman-teman aku juga banyak yang support, yang membantu aku sama kakak. Oke. Gaby tahan dulu ya, sekarang ke Tante Rida. Kak Rida, kondisi Gaby yang tinggal dengan nenek bersama kakaknya memang sebagai remaja kadang juga harus berpikir atau masih ingat dengan orang tua atau fokus belajar menjadi agak terganggu. Nah, bagaimana sebenarnya peran yang harus diisi oleh katakanlah gereja dalam hal ini atau lembaga-lembaga pemerhati anak? Silakan Kak Rida. Baik, saya ke ini dulu ya, sebelum ke gereja tentu saya mau bicara tentang peran pengganti ya, peran pengganti yang sekarang mungkin Gaby tinggal bersama neneknya ya. Yang saya kira ini neneknya ini kan udah usianya udah tua ya, udah lansia. Tidak mungkin bisa memberikan perhatian yang penuh kepada Gaby ya begitu, atau tante-tantenya. Tapi dengan usia Gaby yang sekarang sebenarnya dia membutuhkan proteksi ya, perlindungan, dan dia membutuhkan seperti yang kita lihat tadi, Gaby dia buyar gitu ya, dia seperti kehilangan los lah. Lalu dia sebenarnya butuh pendamping. Kalau saya melihatnya dia butuh pendamping pertama. Nah, jadi ada kaitannya, memang disitulah kehadiran orang-orang yang terdekatnya. Saya kira dia butuh konseling mungkin ya, butuh pastoral. Jadi kehadiran gereja pastinya dibutuhkan Bang Philip. Bagaimana peran bersaksi,
bersaksi dan bersekutu dan melayani itu ya, 3 fungsi gereja itu. Lalu dia diperankan peran diakonianya. Gimana nih Debbie yang masih anak remaja bersama kakaknya 2 orang yang kehilangan orang tua dan mereka tinggal bersama neneknya ataupun opa-omanya. Nah di situ dibutuhkan bagaimana gereja memberikan penguatan secara iman. Tapi selain penguatan iman, tentunya Gaby dan juga mungkin anak-anak lain yang di luar Gaby yang sekitar 10 ribuan tadi, dibutuhkan juga pastoral kebutuhan psikolog ya, konseling mereka. Seperti yang saya katakan tadi, reaksinya akan berbeda. Kalau kita lihat reaksi Gaby tadi kan dia mengekspresikan dia buyar, dia agak nggak bisa mengungkapkan. Saya kira dia tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya, seperti apa yang ekspresinya itu dia lebih menahan begitu ya, dia menahan. Tapi kan kita nggak tahu ketika dia sendiri di kamar atau ketika dia mau tidur pas ada rasa rindu kepada papa mamanya. Nah, peran gereja tentunya sangat dibutuhkan. Saya kira diakonia gereja itu di situ fungsinya Bang Philip. Dia harus ada kunjungan. Kalau sekarang kan pandemi COVID-19 tentunya nggak bisa kunjungan tatap muka ya, berarti dia harus lewat ya telepon atau anak-anak yang seperti Gaby ini dikumpulkan lewat Zoom gitu, mereka ditanya apa sebenarnya yang menjadi kerinduan mereka. Ini kalau untuk usia remaja. Kalau usia anak-anak yang masih katakan 5-10 tahun, mereka 5 atau di bawah 5 tahun gitu ya, balita misalnya, itu seperti apa lagi. Jadi saya kira itu pendampingan atau penanganannya cukup berbeda-beda, jadi dia variasi ya. Jadi gereja harus melihat berdasarkan kebutuhan sebenarnya. Jadi memberikan kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan usia mereka gitu. Jadi kan ada yang kehilangan orang tua mungkin, tapi secara ekonomi dia mapan. Tetapi ada yang kehilangan orang tua, tetapi mereka secara ekonomi tidak mampu. Nah, bagaimana ini? Nah, itu tugas gereja juga untuk menghubungkan dengan negara gitu. Di situ negara harus berperan. Gereja harus bisa mendorong pemerintah atau mengadvokasi pemerintah untuk mengambil peran tanggung jawab negara. Sebab di pasal di Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 21 mungkin dia mengatakan bahwa hak dan kewajiban negara lah memberikan perlindungan dan pemenuhan hak kepada anak. Jadi dia harus bertanggung jawab. Nah itu kalau dalam hal ini Kementerian Sosial dia harus memberikan respon yang baik, berkoordinasi, membangun hubungan relasi jaringan gereja terhadap pemerintah untuk memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak-anak yang kehilangan kedua orang tuanya di masa pandemi COVID-19 ini. Itu jadi pada prinsipnya tetap mengacu kepada 4 prinsip dasar hak anak itu: kepentingan terbaik anak, non-diskriminasi, diperhatikan tumbuh kembangnya, kelangsungan hidupnya, dan anak itu harus didengarkan, Bang Philip. Dia harus didengarkan suaranya. Jadi walaupun mereka tidak punya kedua orang tuanya lagi, jadi tidak boleh diintervensi gitu ya. Jadi mereka harus diberikan suara dan diberikan hak untuk memilih. Misalkan apakah ikut kepada pihak ayah atau kepada pihak ibu, itu diserahkan kepada anak itu dalam bentuk kontrol tentunya. Mungkin begitu Bang Philip. Jadi gereja itu sangat perlu. Fungsi diakonia itu sangat perlu dibutuhkan saat-saat anak mengalami penderitaan, kehilangan, kedukaan. Dalam segala hal gereja harus hadir, begitu Bang Philip. Baik. Oke, Kang Ida. Kita jeda. Ya, malam hari ini topik di Salemba 10 adalah perlindungan anak yang kehilangan orang tuanya akibat pandemi COVID-19 yang terjadi, yang sudah melebihi waktunya hampir 2 tahun gitu ya, atau 1,5 tahun lebih. Nah, kembali ke Gaby. Gab, kamu gimana sih perasaannya sekarang ketika sekolah harus online, tapi nggak ada mama papa sekarang, cuma ada nenek sama kakak? Gimana, Gap? Ada nggak kesulitan ketika belajar? Kalau ada susah,
yang tadinya tanya ke mama atau papa. Boleh cerita soal itu, Gem. Silakan. Ya, kalau sekarang mungkin udah lebih baik kali ya, lebih bisa menerima kenyataan gitu. Tapi ya pasti kadang suka sedih kalau misalkan ingat kayak flashback masih kecil atau segala macam. Bingung sih, kadang-kadang kayak suka masih nggak percaya gitu kalau misalkan masa sih mama papa udah nggak ada gitu, kayak gimana ya, karena kan dari dulu mama papa selalu bareng sama aku, terus jadi pas kehilangan gitu kayak masih gimana gitu rasanya. Tapi lama-lama bisa mengerti, bisa menerima kalau memang ini udah rencana Tuhan, dan pasti rencana Tuhan yang paling baik gitu. Itu sih. Oke, baik. Pasti kamu kuat ya, Gep ya, perhatian dari keluarga, dari sekolah, dari gereja. Nah, saya ke Kak Rida. Kak Rida, memang pola asuh ini sangat diperlukan ketika menghadapi anak-anak yang memang kehilangan orang tua atau sebagai yatim piatu. Bagaimana Anda menyarankan buat, ya mungkin bukan hanya gereja, tetapi juga lembaga-lembaga pemerhati anak atau masyarakat melihat kondisi anak-anak yang kehilangan orang tuanya di masa pandemi? Silakan, Kak Rida. Baik, terima kasih. Pertama, kita menghimbau ya masyarakat itu harus punya kepedulian lah. Jadi kepedulian itu yang paling penting. Ketika orang peduli, berarti dia udah punya sikap untuk melindungi ya. Jadi bagi saya kan banyak juga lembaga yang misalnya kayak Sayap Ibu itu ya, Sayap Ibu itu kan dia menerima adopsi anak-anak yang kehilangan keluarga atau anak-anak yang misalnya kurang mampu mereka ambil begitu. Tapi ada juga memang anak-anak harus tinggal bersama keluarga. Nah, peran masyarakat tentunya memberikan perhatian dan perlindungan. Lalu kemudian menjauhkan hal-hal yang tidak baik terhadap mereka, tidak melakukan kekerasan. Karena kan begini ya, kalaupun anak-anak ini kan kita anak-anak ini udah masuk dalam kelompok rentan sebenarnya. Dia masuk dalam kelompok rentan karena ketika mereka kehilangan kedua orang tuanya, mereka kan kehilangan pegangan istilahnya ya, kehilangan pegangan dan mereka sedang mencari jati dirinya tentunya. Oleh sebab itu peran orang dewasa, saya katakan orang dewasa ya, orang dewasa lah yang harus memberikan perhatian dan perlindungan baik di tengah-tengah masyarakat, khususnya di lingkungan keluarga. Kalaupun harus mereka tinggal bersama keluarga, kita melihat lagi keluarga ini apakah keluarga yang benar-benar mampu menjadi tempat perlindungan bagi anak-anak ini gitu ya, kan tidak semua bisa. Jadi kita lihat dengan kondisinya, misalnya kondisi ekonominya. Jangan-jangan nanti ketika anak ini dia ditempatkan di keluarga, dia makin stres gitu, menambah bebannya gitu. Jadi dia makin merasa dia semakin frustrasi gitu. Nah, oleh sebab itu memang seperti yang saya katakan di awal, ini dibutuhkan perlindungan khusus ya, perhatian khusus oleh semua pihak, tentunya negara. Lagi-lagi saya katakan negara, karena negara harus hadir di tengah-tengah kondisi anak-anak yang mengalami penderitaan karena kehilangan kedua orang tuanya. Ini kan kita dalam bencana pandemi ya, dan kita nggak tahu pandemi ini berakhir kapan gitu ya. Apakah akan masih nambah lagi kasus seperti ini. Jadi saya pikir gereja ya, saya kembali ke gereja karena kita ada di lingkup gereja.
Jadi gereja itu perlu melakukan pendataan. Pertama dia akan data dulu nih di jemaatnya, ini ada berapa orang anak yang kehilangan keluarga. Setelah dia didata, lalu kemudian apa yang mereka harus lakukan. Kalau gereja mampu silakan gereja melakukan, tetapi gereja juga harus berkoordinasi dengan pemerintah ya. Karena kan terkait pendidikannya, kesehatannya, dan hal-hal lain yang menunjang tumbuh kembangnya itu kan belum tentu semua bisa di-cover oleh gereja. Nah, oleh sebab itu dia harus membangun jejaring dengan pemerintah atau lembaga perlindungan anak yang dibuat oleh lembaga yayasan atau juga yang dibuat oleh Departemen Sosial. Itu kan ada LPA ya, Lembaga Perlindungan Anak gitu. Nah, saya selain itu saya mau menyampaikan juga sebaiknya anak-anak ini memang harus diasuh oleh orang-orang yang terdekatnya gitu. Kalau misalnya tidak lagi bisa diasuh oleh keluarga terdekat dan harus ke panti, itu pun harus punya standar gitu. Saya menghindari yang namanya adopsi ya. Kalau adopsi ini bisa rentan, bisa menjadi trafficking atau perdagangan anak, itu bisa. Karena memang anak-anak ini sekarang masuk dalam kelompok rentan, Bang Philip. Jadi kehadiran masyarakat, keluarga, gereja dan negara sangat dibutuhkan untuk memberi. Iya. Baik. Oke, ini ada respon juga dari penonton di YouTube ya, dari Tiranda Masyara. Dia menyampaikan, gereja kami dan kami majelis jemaat membuka wifi dan bagi-bagi ponsel gratis bagi anak miskin sekitar sehingga bisa sekolah online. Juga di pandemi ini gereja kami menyekolahkan anak-anak orang tua yang jatuh miskin atau meninggal karena COVID. Oke Pak Tiranda, terima kasih. Jadi ini terakhir pertanyaan. Apa yang kamu harapkan, Gap? Perhatian seperti apa ketika kamu ditinggalkan orang tua karena COVID ini? Silakan, Gap. Harapannya, ya semoga ya. Aku kedepannya mungkin bisa lebih baik karena bisa lebih dewasa lagi dalam menghadapi segala cobaan-cobaan yang Tuhan kasih. Karena kan masa depan aku dan perjalanan aku masih panjang, jadi mau nggak mau aku juga harus melanjutkan hidup aku. Dan pasti sedih sih ya kalau misalkan, siapa sih yang nggak sedih kalau misalkan kehilangan orang yang kita sayang gitu kan. Jadi ya mungkin jangan terlalu dalam kesedihan dan selalu berpegang teguh pada Tuhan, karena aku yakin Tuhan itu kalau kasih cobaan atau permasalahan di hidup kita, Tuhan pasti tahu kalau kita itu bisa melewati semua itu. Jadi Tuhan nggak pernah kasih cobaan yang kita nggak mungkin bisa melewatinya gitu. Jadi ya aku percaya sih sama semua rencana yang Tuhan rancang, dan itu juga mungkin buat kebaikan kita. Baik, oke Gaby, menarik sekali dan pasti kamu kuat. Ini ada beberapa tanggapan dari sahabat RPK, dari Rudi di Cipinang. Dia mengatakan gini, selain gereja ada pemerintah juga peduli akan anak-anak yang kehilangan orang tua di saat pandemi ini, mengingat masih adanya kesenjangan antara si A agamanya mayoritas dan si B minoritas. Pencerahannya Bapak Ibu, terima kasih. Oke. Memang peran pemerintah juga diharapkan besar ya. Lalu ada Korina di Hutan Kayu, bagaimana kalau anak-anak tersebut diasuh oleh mereka yang lain iman? Kasihan kalau mereka harus menyangkal Kristus bagi anak berusia 0 sampai 19 tahun karena tekanan. Mudah-mudahan enggak ya. Oke, Karida sebagai penutup, barangkali apa yang diharapkan ke depan? Ini ada waktu 2 menit Karida, silakan. Baik, terima kasih. Ke depan ya, tapi pertama saya bilang semua anak berharga di mata Tuhan ya. Seperti yang dikatakan Debbie, ketika dia kehilangan kedua orang tuanya, dia percaya bahwa Tuhan menolong dia. Jadi segala cobaan itu
pasti bisa dilalui bersama dengan Tuhan sebab anak berharga di mata Tuhan. Closing saya sebenarnya begini, gereja harus hadir di saat semua orang membutuhkan. Jadi peran diakonenya diperkuat, jejaring diperkuat, fungsi-fungsi pendalaman pastoralnya dijalankan dengan baik supaya anak-anak ini tidak lost ya, karena mereka adalah masa depan gereja dan juga masa depan negara. Kemudian negara harus hadir juga mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 2014 tentang perlindungan anak. Jadi itu harus diterapkan, menerapkan semua prinsip dasar hak anak dan hak-hak anak, hak perlindungan, hak mendapatkan pendidikan, kesehatan, tumbuh kembangnya, dan semuanya itu harus dipenuhi ya. Sebab itulah buktinya kita ada negara yang hadir untuk memberikan kesejahteraan kepada anak-anak dan tentunya masyarakat secara keseluruhan. Mungkin itu closing dari saya, Bang Philip. Yang penting kepentingan terbaik anak menjadi yang pertama dan utama. Terima kasih Kak Rida untuk menjadi tamu di Salemba 10 malam hari ini, dan Gaby tetap kuat, Tuhan menolong setiap cita-cita Gaby bersama kakak. Gaby selalu percaya kepada Tuhan ya, Dek. Baik, demikian sahabat RPK program Salemba 10 di kesempatan Sabtu malam pada malam hari ini. Saya Philip Arta pamit. Kita jumpa lagi minggu depan dengan tema-tema yang lainnya. Salam, Tuhan berkati.